Terus di sini akan mewawancarai Bapak dengan tema mutu pendidikan dan pembelajaran. Menurut Ibu, bagaimana fungsi analisa sistem informasi yang sedang berjalan di SMA? Ini mau Siswanya? Pak, perkenalkan nama saya Aulia dari Pendidikan Geografi. Pada 2021 di sini saya sebagai laki-laki. Kalau Bapak sendiri dengan Bapak sendiri. siapa ya Pak? Ya, Wakasek kurikulum. Di Bandung. Tahun 2013. Mengenai jabatan Wakasek itu satu periode 3 tahun. Dan aturannya itu adalah maksimal 2 periode, berhenti dulu, terus baru dipilih kembali. Nah, Bapak dari 2013 jadi Wakasek selama 2 periode, terus berhenti 1 periode karena kurang seperti itu, kemudian dilanjut jadi Wakasek lagi 2 periode lagi, berhenti lagi 1 periode, dan kembali jadi Wakasek lagi. Sekarang adalah periode kedua sampai dengan tahun 2023 bulan September 2023. Kan kalau misalnya kurikulum kan dia dampaknya ke IPP dan pembelajaran gitu ya Pak, sistematikanya itu. Nah terus persiapan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu peserta didik dalam sistem kurikulum di SMA di 15 Bandung itu gimana Pak? Yang paling pertama adalah di akhir tahun pelajaran sebelumnya kita mengadakan semacam evaluasi diri untuk melihat perjalanan mengevaluasi pembelajaran di tahun sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti, yaitu dengan mengadakan workshop bagi Bapak Ibu. Evaluasi diri workshop itu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terhadap peserta didik. Dari workshop itu yang dilaksanakan 3 hari berturut-turut itu mempersiapkan program yang akan dilakukan di tahun pelajaran yang akan datang. Kemudian dari 3 bulan kemudian juga kita mengadakan workshop juga. Jadi 1 tahun itu mengadakan workshop 2 kali. Itu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, terutama memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta. Selain kita mengadakan workshop penyelenggaraan intern di Satuan Pendidikan SMA 15, kita juga mengirimkan Bapak Ibu mengikuti workshop yang diadakan di luar, baik itu dari MGMP mata pelajaran penyelenggara ataupun dari semacam tanda kutip ya kelompok pencinta mata pelajaran. Beda ya, ada MGMP, ada kelompok pencinta mata pelajaran. Nah, ini semua dalam rangka meningkatkan mutu layanan kepada siswa. Cuman ini ada yang berbeda di tahun sekarang, karena tahun ini adalah tahun diberlakukannya kurikulum Merdeka Belajar. Nah, untuk mengadakan workshop itu yang biasanya dilaksanakan oleh pemateri dari luar, nah kita ada yang disebut dengan komite pembelajaran. Nah, komite pembelajaran itu dari satu sekolah terdiri dari 5 orang. Nah, 5 orang tersebutlah yang akan mengikuti BIMTEK, tetapi secara daring. Itu dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru. Nah, dari komite pembelajar ini dia akan
memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu guru di satuan pendidikannya masing-masing. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita juga diundang untuk menjadi pembicara di sekolah yang lain. Jadi komite pembelajar itu sebagai narasumbernya untuk kurikulum Merdeka Belajar. Boleh mengisi materi di sekolah intern, boleh juga mengisi materi di luar sekolah. Kita ada semacam komunitasnya, ada semacam komunikasinya. Jadi antara komite pembelajar pun selalu komunikasi. Supaya apa ya? Karena kita sebagai narasumber berarti memiliki tanggung jawab penuh untuk mensukseskan kurikulum Merdeka Belajar. Sementara itu dan mungkin cara meningkatkan mutu layanan juga kepada siswa, ya kita mengadakan supervisi. Sampai sejauh mana Bapak Ibu guru itu menerapkan, mengimplementasikan hasil workshop di depan peserta didik dengan cara disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah dan oleh pengawas pembina. Khawatirnya ada yang terlupakan, khawatirnya ada yang belum paham terhadap hasil workshop tersebut. Nah, dari supervisi ada tindak lanjutnya, ada micro teachingnya, yaitu dalam rangka memperbaiki mutu pelayanan kepada siswa. Selain dua komponen itu ada lagi nggak Pak sebenarnya hal penting yang perlu dievaluasi dalam penerapan sistem kurikulum itu? Ya, ada 8 standar nasional yang harus dievaluasi. Yang pertama adalah standar isi. Kalau standar isi itu berbicara mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau istilahnya buku pegangan kurikulum. Buku pegangan kurikulum itu namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Untuk tahun ini nama itu diganti menjadi KOSP ya. Jadi standar pertama standar isi, bukti fisiknya adalah dokumen KOSP. Yang kedua adalah SKL, standar kompetensi lulusan. Di tahun pelajaran yang sebelumnya kita evaluasi dulu berapa siswa yang lulus. Kalau lulus di satuan pendidikan pasti 100% ya, kecuali bagi siswa yang mengundurkan diri atau yang melakukan hal yang di luar kenormalan sebagai peserta didik. Terus diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, dari situ kita mengevaluasi dulu SKL juga di situ. Yang kedua itu ya. Yang ketiga adalah standar pengelolaan, yaitu bagaimana mulai dari manajemen, yang disebut dengan manajemen di sini adalah Wakasek 4. Ada 4 Wakasek kita ya. Wakasek kurikulum, Wakasek kesiswaan, Wakasek humas, Wakasek sarana. Itu bekerja. Itu mengelola pendidikannya bagaimana. Kalau kurikulum berarti bicara tentang si sumber dayanya, artinya si gurunya yang akan mendidik anak. Kalau kesiswaan berarti itu bicara tentang peserta didiknya. Kalau humas itu adalah penghubung antara guru, siswa, bahkan dengan dunia luar. Ya. Dan terus ke sarana prasarana untuk meningkatkan mutu layanan, sarana yang kita miliki, prasarana yang kita miliki itu akan mempengaruhi juga. Kita evaluasi tahun kemarin yang kurang apa sih, yang belum ada apa. Nah, ini kita juga mengevaluasi itu standar pengelolaan ya. Yang berikutnya adalah standar penilaian. Nah, kita analisis juga hasil nilainya. Tahun kemarin itu bagaimana, coba lihat untuk siswa yang mengalami kenaikan, nilainya bagaimana, apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Terus yang kelas 12 itu rata-rata yang diterima jalur undangan, rata-rata akhirnya apakah tetap di bawah atau lebih tinggi daripada tahun kemarin. Kita evaluasi juga. Ini akan menilai. Yang kelima ya? Iya. Yang kelima adalah standar proses. Yang disebut dengan standar proses itu kita evaluasi. Ini adalah tanggung jawab kurikulum. Ketika tidak hadir, ketika dia tidak maksimal, maka dilakukan supervisi. Jadi supervisi itu adalah punya 2 tujuan, 3 malahan. 1 untuk kenaikan pangkat, ya, untuk guru
ini supervisi. Yang kedua adalah untuk pembinaan, untuk guru-guru yang bermasalah berarti dibinakannya. Itu tujuan supervisi. Yang selanjutnya adalah standar pembiayaan. Ini tidak kalah penting. Tidak mungkin kita mengadakan sesuatu tidak ada anggaran. Ini juga harus kita evaluasi. Apalagi tahun ini kita dibatasi pengelolaan keuangannya itu, terutama yang berhubungan dengan sumbangan ke masyarakat, tidak boleh ditarik, tidak boleh ditetapkan sekian. Jadi bagaimana kesanggupan kerelaan orang tua? Ini sangat drastis sekali perbedaannya dengan 3-4 tahun yang lalu. Kalau 4 tahun yang lalu ketika kita mengadakan rapat pertemuan dengan orang tua, kita bisa menghitung, oh untuk tahun ini kita akan mendapatkan pemasukan sekian. Apa standarisasi ketika sekolah sudah mengalami peningkatan mutu pembelajaran? Ada patokan khusus nggak Pak yang ditetapkan? Mungkin standar yang minimal ya, standar yang minimal. Kehadiran guru di kelas 100%. Semua permasalahan tidak ada. Siswa kenapa sih banyak yang ngangkring, rame? Karena di kelasnya nggak ada guru. Jam kos. Dan ternyata siswa paling senang pelajaran apa? Jam kos ya. Jadi dengan hadirnya guru di situ, otomatis si anak itu diberikan nasihat oleh guru, diberikan muatan-muatan ilmu, otomatis di otaknya itu lingkungannya sudah mendukung untuk pembelajaran yang lebih baik. Karena salah satu yang bisa meningkatkan prestasi itu adalah lingkungan yang baik. Apa sih bedanya sekolah di 15 dengan di SMA 3? Dulu, kalau sekarang berbeda. Kalau dulu SMA 3 tidak ada. Tadi yang guru-guru di Bandung banyak yang udah purna jabatan, sedangkan tidak boleh merekrut guru honorer. Kalau kebijakan dari SMA 15 sendiri tuh merekrut guru honorer kah atau bagaimana? Ya, yang tadi Bapak sampaikan, kita tidak mungkin membiarkan siswa kita tidak belajar, ataupun kita tidak mungkin siswa kita diajar tapi bukan oleh ahlinya. Walaupun petunjuk dari Dinas Pendidikan di tahun 2 tahun ini diperbolehkan guru mata pelajaran yang serumpun mengajar mata pelajaran yang lain. Tapi kan ada keterbatasan kan ya. Keterbatasan dari Bapak Ibu guru. Mungkin bagi yang muda-muda, contoh saya fisika. Kalau saya dipaksakan untuk ngajar matematika, kimia, insya Allah bisa lah. Ya, tapi untuk guru-guru yang senior mungkin agak berat untuk mengajar mata pelajaran yang lainnya. Nah, untuk menanggulangi itu semua, jadi sekolah terpaksa merekrut guru honor. Nah, guru honor ini dibayarnya oleh siapa? Oleh sekolah, bukan oleh pemerintah. Baik itu pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Dari mana honornya? Itu dari sumbangan masyarakat. Sumbangan masyarakat kan terbatas karena kita sekarang tidak ada istilah sumbangan yang sudah ditetapkan, tapi sifatnya sumbangan menurut kemampuan dari orang tua. Itu. Jadi kalau di SMA 15 sendiri udah sesuai apakah misalnya guru geografi, lulusan SPD geografi udah mengajar geografi gitu. Sudah. Ya mungkin itu bisa terjadi dikarenakan kondisi keuangan. Ya, kondisi keuangan sekolah itu mungkin tidak maksimal. Sangat terpaksa. Ya, mengajar. Terus bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa sekolah yang Bapak bina ini memiliki mutu yang bagus dan mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas? Ya. Setiap tahun kan ada rapat orang tua. Kita di rapat orang tua itu adalah salah satu cara untuk memberikan informasi kepada orang tua bahwa sekolah ini memiliki kualitas yang bagus.
Kualitas yang bagus itu indikatornya apa? Indikator yang sangat diinginkan oleh orang tua adalah berapa jumlah lulusan yang bisa kuliah di negeri, berapa yang mengikuti ikatan dinas, berapa yang bekerja. Di rapat itu pun kita menyampaikan program-program unggulan. Program-program unggulan di samping yang tadi yang biasa itu sebenarnya. Program-program unggulan. Ya contohnya mungkin yang sekarang kita lakukan ya setiap hari kita sholat duha. Mungkin nggak tahu ya, mungkin Bapak terlalu awam tidak mengetahui dunia luar. Sepertinya mungkin pelaksanaan sholat duha itu tidak maksimal seperti 15. Itu maksimal dalam arti setiap hari dilakukan seluruh semua. Waktunya itu adalah 1 jam. Ketika ini disampaikan kepada orang tua itu sangat mendukung sekali. Karena keberhasilan seorang anak itu, di samping anak berhasil di dunia, yaitu diterima di perguruan tinggi, anak itu memiliki akhlak yang baik. Indikatornya adalah dekat dengan agama, dekat dengan Allah, yaitu mengikuti sholat. Ini dibuktikan dari mana? Ya sekolah juga ketika ada program melakukan evaluasi, yaitu dengan menyebarkan kuesioner atau survei. Semua guru, semua orang tua mendukung program sholat. Ini yang jadi program unggulan juga ini. Jadi ada istilah begini, singgah pesantren. Singgah pesantren karena apa? Di samping ada sholat duha, pembelajarannya pun ya kita sama dengan sekolah-sekolah. Ada satu lagi tambahan, mungkin salah satu cara untuk menguatkan ya kepada orang tua ya kita ada podcast yang kita setiap hari menyampaikan prestasi siswa lewat podcast. Ada siswa yang misalkan juara ini langsung podcast, di situ ada tempat. Itu kan ditonton oleh sudah kita ya mungkin baru sedikit ya. Kita baru punya 1.300 subscriber. Jadi ketika kita sudah ada link YouTube-nya, ya kita bisa dibuat kepada orang tua. Mohon untuk ditonton juga. Jadi boleh secara publis di umum ataupun intern orang tua siswa. Itu cara-caranya. Wah, mudah-mudahan orang tua yakin bisa seperti itu. Terus apa standarisasi ketika sekolah sudah mengalami peningkatan mutu pembelajaran? Ada patokan khusus nggak Pak yang ditetapkan? Mungkin standar yang minimal ya, standar yang minimal. Kehadiran guru di kelas 100%. Bersama sakit ya. Semua permasalahan tidak ada. Siswa kenapa sih banyak yang nangkring rame? Karena di kelasnya nggak ada bu. Jam kos. Dan ternyata siswa paling senang pelajaran apa? Jam kos ya. Jadi dengan hadirnya guru di situ otomatis si anak itu diberikan nasihat oleh gurunya, diberikan muatan-muatan ilmu, otomatis di otaknya itu lingkungannya sudah mendukung untuk pembelajaran yang lebih baik. Karena salah satu yang bisa meningkatkan prestasi itu adalah lingkungan yang baik. Apa sih bedanya sekolah di contoh di 15 dengan di SMA 3? Dulu, kalau sekarang berbeda. Kalau dulu ke SMA 3 tidak ada jam kosong. Guru karena apa? Anak-anaknya pada cerdas. Karena tidak terlalu banyak sekarang materi buku tidak ada sekarang begini. Materi ini belum nyampe ke anak. Saya belum bisa juga karena tidak diminta tagihan UTBK tidak akan diuji. Itu karena indikatornya hanya TPS saja. Makanya ya kita dengan adanya proyek itu mencoba untuk melatih siswa dalam berpikir lewat energi.
Karena di TPS kan logika kan ya. Jadi kembali ke istilah soal kos. Terus kalau kendala yang dialami selama proses meningkatkan mutu pembelajaran ada apa? Masih ada pengaruh pandemi. Ya, lost learning 2,5 tahun kemarin ya, itu masih begitu sulit. Karena kebiasaan 2 tahun belajar di rumah itu kan lumayan lama. Sulit sekali untuk bisa dibalikan kembali ke normal dalam waktu yang sangat sebentar, sulit sekali itu. Begitupun sama dengan Bapak Ibu guru. Cuma mungkin kalau Bapak Ibu guru tidak terlalu ya. Kalau untuk siswa ini lumayan. Tapi ini sudah berjalan di bulan ke-4 ini. Jadi dengan menguasai materi, ya kita bisa menguasai kelas. Tapi belum tentu menguasai kelas, belum tentu bisa menguasai materi. Guru akan melihat, siswa akan melihat mana guru itu, mana yang tidak. Ya. Apa indikatornya? Ketika Bapak Ibu sudah ke kelas, anak akan ngomong ke wali kelas kah, ke BK kah, atau bisa juga Bapak ke kelas sekolah atau melalui waktu. Itu wajib ya, saya katakan wajib. Tapi kan sudah, tapi kan ada sebuah kendala juga bagi Bapak Ibu guru. Guru jangan direpotkan oleh masalah administrasi. Dan kegampang bikin APBD kan ya, kegampang, lumayan susah Pak. Nah makanya oleh Mas Menteri dibuat RP yang 1 lembar ya, dan 1 lembar itu dipermudah. Tapi tetap kita harus harus bikin. Tapi kita supaya menggunakan supaya jadi beban guru, ya tapi selembar bisa. Minimal punya aja. Ya. Oke Pak. Kalau boleh tahu seberapa pentingnya sih RPP itu bagi guru? Terus apakah indikator ketercapaian guru dalam mengajar itu atau mendidik siswa itu hanya dilihat dari RPP saja atau ada faktor lain juga? Ada faktor yang lain. Karena berbicara pengalaman juga menunjukkan Bapak Ibu sudah kestabilan emosi anak juga. Sekarang ini kalau sudah bicara RPP sudah menyangkut semuanya ya. Jadi yang disebut dengan RPP maksimal, berarti semuanya sudah siap. Saya datang saudaranya,
siswa apa yang ada di RPP itu sudah semuanya. Iya. Menuju wawancara. Kenapa? Tukang mobil. Untuk banget. Kedap muatan saya. Papa dulu kan Bukan di mana. Abis tadi pelarian ke kelas kayak gitu. ngobrol sama ngobrol abis itu kamu Coba dulu ya juga aja Pak. Itu apa yang Bapak lakukan sebagai pembukaan untuk mahasiswa itu apabila terdapat seorang tenaga pengajar itu tidak mengajar sesuai dengan KPP-nya atau tidak hubungannya dari sumber pengajaran tapi setelah dipantau tidak sesuai dengan KPP-nya terus hal tersebut berpengaruh sudah bersih kita kasih masukan dan kita sekolah tidak itu langsung mengingatkan di lapangan di kelas bahwa untuk bapak-bapak aja sesuai dengan di depan anak itu boleh tapi itu yang kedua nanti anak kan yang jadi objeknya ketika ada guru itu tidak pas ketika itu nanti anak mengeluh ke asal kita menerima informasi baik itu supervisi baik itu dari anak guru bisa kita panggil guru kita ngobrol karena guru itu kan mereka kita bukan atasan bawahan bukan kalau atasan mah berhak untuk mengeluarkannya kita mau guru maka istilahnya kenalnya itu selama dia ngajar di sekolah tapi kalau dia mohon maaf di sekolah mereka benar-benar berpengalaman jadi lihat oh ini babnya ini ya udah paham kalau misalnya menyimpang sedikit lah tidak apa-apa oke? Nah itu Pak, selanjutnya apakah hal tersebut mengaruhi peningkatan mutu pendidikan? Ya pasti ketika dalam proses pembelajaran ada hal yang tidak pas mungkin tidak akan mempengaruhi terhadap kualitas yang ada di dalam karena RPP itu kan sudah bicara program setahun ke depan ketika program yang tidak akan ngaruh ke yang depan ya kan harusnya program awal A hasilnya dia amin ketika naik ke program berikutnya yang B kamu aminnya gimana ini akan mempengaruhi makanya ada analisis RPP Mungkin saja Pak